El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar kita semua? Selamat datang kembali di ibadah online GKPB MDC Batam. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan, Bandung. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita mau katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Allah kita yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita setiap hari. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami berikan hidup kami. Kami berikan hati kami Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu. Semuanya hanya untuk-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu ya Tuhan. Setiap waktu Nyatakan
Beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan berita di berbagai media massa tentang bagaimana di masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, jalur kawasan Puncak Jawa Barat sudah dipadati oleh kendaraan bermotor sehingga terjadi kemacetan. Sebagaimana yang kita ketahui, situasi seperti ini bukan hanya terjadi di daerah Puncak atau Indonesia saja, namun juga di berbagai tempat lain, bahkan termasuk di Amerika Serikat. Mengapa sepertinya orang tidak peduli terhadap bahaya dari wabah ini? Tentu hal ini bukan dikarenakan oleh kurangnya informasi. Karena informasi tentang bahaya dari wabah ini telah memenuhi berbagai media massa setiap hari. Selama beberapa bulan terakhir, melalui pesawat televisi, setiap sore kita dapat menyaksikan laporan tentang jumlah orang yang terpapar virus COVID-19. Tetapi tetap sebagian orang seakan-akan bersikap tidak peduli. Mengapa? Untuk mengetahui duduk masalah dari keadaan ini, media berita BBC London telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak di Indonesia. Kesimpulan yang disampaikan adalah bahwa orang merasa jenuh karena di masa PSBB mereka harus terus berada di rumah. Rasa jenuh ini memang dapat dipahami. Saya rasa banyak di antara kita yang juga merasakan hal tersebut di bulan-bulan yang lewat. Merasa jenuh. Namun apabila rasa jenuh itu diperhadapkan dengan bahaya terpapar oleh virus, dan kemudian ternyata orang lebih memilih untuk berwisata dengan tidak mempedulikan bahaya wabah, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya kemampuan pengendalian diri. Pengendalian diri atau sikap disiplin ini sangat diperlukan. Sebab salah satu perintah yang harus dihadapi dan ditaklukkan dalam menjalani kehidupan kita, termasuk kehidupan di dalam tatanan yang baru seperti yang sedang kita lewati, adalah mentalitas tidak disiplin. Hal itulah yang menyebabkan umat Tuhan mengalami kekalahan di kota Ai sesudah mereka berhasil menaklukkan kota Yeriko. Padahal kota Ai jauh lebih kecil dibandingkan kota Yeriko. Mentalitas tidak disiplin, sehingga seorang yang bernama Achan tidak dapat mengendalikan dirinya dan mengambil barang-barang jarahan dari kota Yeriko yang menurut firman Tuhan harus dimusnahkan. Peristiwa tersebut ditulis di dalam Yosua pasal 7. Hal ini menunjukkan bahwa mentalitas tidak disiplin merupakan salah satu raksasa dalam diri kita yang harus kita taklukkan, agar kita dapat menjalani kehidupan ini sampai akhir dengan gemilang. Hanya bila kita dapat menaklukkan diri kita sendiri, barulah kita akan dapat menaklukkan perintah yang ada di luar sana. Hanya bila kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan dalam diri kita, barulah kita akan mampu mengendalikan perintah-perintah kehidupan yang di luar diri kita. Hal tersebut diutarakan oleh Lady Bird Johnson, istri Presiden Lyndon B. Johnson, kepada suaminya. Di satu masa, ketika masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Presiden Lyndon B. Johnson mengalami kelebihan berat tubuh. Sampai suatu hari, Lady Bird Johnson berkata kepada suaminya, "You can run the country if you can run yourself." Engkau tidak akan dapat mengatur negeri ini kalau engkau tidak mampu mengatur dirimu sendiri. Menghargai nasihat istrinya tersebut, Presiden Lyndon B. Johnson mulai mengendalikan selera makannya dan mulai berolahraga. Sehingga dalam waktu tidak lama kemudian, berat tubuhnya turun 12 kilogram. Ya, bagaimana kita dapat mengendalikan dan menaklukkan tantangan yang di luar sana? Kalau tantangan yang di dalam diri kita sendiri, kita tidak mampu untuk mengendalikannya.
nasihat yang sama diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ditulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di situ Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan yang harus diselesaikan sampai akhir. Atau dalam bahasa Inggris, go the distance. Atlet yang tidak menyelesaikan pertandingan sampai akhir tidak akan pernah menjadi pemenang dalam perlombaan yang ia ikuti. Go the distance, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 tersebut, secara tidak langsung Paulus menyebut adanya 4 perintah yang harus kita taklukkan agar kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Perintah-perintah yang ada di dalam diri kita sendiri. Di sepanjang bulan ini kita membahas keempat perintah tersebut dan langkah-langkah untuk menaklukkannya. Agar supaya dengan demikian masa sukar sehubungan dengan wabah yang sedang kita alami ini dapat kita lewati dengan berkemenangan. Perintah pertama yaitu mentalitas mudah menyerah kepada nasib. Telah kita bahas di minggu yang silam. Hari ini kita akan mempelajari perintah yang kedua. Minggu depan dan minggu selanjutnya kita membahas perintah yang ketiga dan perintah yang keempat. Untuk itu saya mengajak Anda membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 yang sudah saya sebutkan tadi. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Paulus menulis seperti demikian. Tidak tahukah kamu, pada dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh hadiah tadi. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Fana artinya tidak abadi. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudari, di dalam ayat 25, Paulus menjelaskan sikap yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Yaitu sikap menguasai diri. Self-control atau sikap disiplin. Tentang hal ini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. 3 pertanyaan yang akan menolong kita untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan mengendalikan diri ini. Artinya jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut akan menolong kita untuk mengisi kehidupan ini sampai akhir dengan gemilang atau go the distance. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa penguasaan diri ini diperlukan? Untuk itu mari kita membaca kembali ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang, bukan sebagian orang, bukan sebagian kecil orang, tetapi semua orang. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka, para atlet itu,
berbuat demikian artinya menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nasihat Paulus ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya bila kita mampu menguasai diri, barulah kita akan dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, yaitu merebut mahkota. Bagi penerima suratnya, yaitu jemaat di Korintus, apa yang disampaikan Paulus ini sangat mereka pahami. Karena di masa itu kota Korintus merupakan kota tempat diselenggarakan pesta olahraga yang terpenting sesudah pesta olahraga Olimpiade yang diselenggarakan di kota Athena. Pesta olahraga Olimpiade yang sampai saat ini, 2000 tahun kemudian, tetap dipandang sebagai pesta olahraga paling bergengsi di dunia. Kalau pesta olahraga yang dilaksanakan di kota Athena disebut sebagai pertandingan Olimpiade atau Olympic Games, maka pesta olahraga di kota Korintus disebut sebagai pertandingan Isthmian atau Isthmian Games. Tentu penduduk kota Korintus sangat memahami ketatnya latihan yang harus diikuti oleh para atlet yang mengikuti pertandingan Isthmian ini. Sama seperti di masa sekarang. Hanya para atlet papan atas yang boleh mengikuti pertandingan Olimpiade. Anda tidak bisa tanpa hujan angin mencalonkan diri dan mendaftarkan diri untuk mengikuti pertandingan kelas dunia ini. Menonton mungkin boleh, asal Anda membayar tiketnya. Namun ikut bertanding, tunggu dulu. Tidak semua atlet boleh mengikutinya. Demikian juga dengan Isthmian Games. Sejarah mencatat bahwa para atlet yang akan mengikuti pertandingan ini harus membuktikan bahwa mereka telah berlatih setiap hari. Setidaknya selama 10 bulan terakhir. Kalau kurang dari itu, mereka tidak akan diizinkan untuk ikut bertanding. Kalau seorang atlet dinilai layak untuk ikut bertanding, maka ia harus masuk ke dalam asrama selama 30 hari sebelum pertandingan dimulai. Di situ, selama 30 hari itu, mereka kembali harus menggembleng diri, mempersiapkan mental dan jasmani mereka untuk ikut bertanding. Penduduk kota Korintus sangat memahami hal ini. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyebut bahwa para atlet Isthmian Games ini rela menguasai diri dalam segala hal demi memperoleh mahkota yang fana. Ya, mahkota yang tidak abadi. Sebab para pemenang perlombaan ini tidak memperoleh piala emas, bukan mendapatkan medali emas seperti zaman sekarang. Namun mahkota yang terbuat dari daun. Coba bayangkan. Mereka berlatih habis-habisan hanya agar dapat memenangkan mahkota yang terbuat dari daun yang akan layu. Itu sebabnya Paulus menyebutnya sebagai mahkota yang fana alias tidak abadi. Sedangkan kita berjuang dalam kehidupan ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Berarti betapa seharusnya kita mesti lebih berjuang lagi untuk menaklukkan diri kita sendiri. Sebab hanya dengan demikian, barulah kehidupan yang kita lewati di dunia ini tidak akan sia-sia. Sebab hanya dengan demikian, barulah kehidupan kita akan menjadi bermakna. Sebab hanya dengan demikian, barulah kita akan menyelesaikan kehidupan kita sampai akhir secara gemilang. Go the distance. Sekarang, pertanyaan yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang penguasaan diri? Memang bukan hanya Rasul Paulus saja yang menyebut tentang pentingnya penguasaan diri ini. Di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai kepada surat-surat dalam perjanjian baru, kita dapat menemukan betapa penguasaan diri ini disebut berulang-ulang.
Saya akan mengutip 2 ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang pentingnya penguasaan diri ini. 1 ayat di kitab Perjanjian Lama dan 1 ayat di kitab Perjanjian Baru. Pertama-tama dari kitab Perjanjian Lama. Untuk itu kita baca Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Perhatikan kalimat berikutnya. Orang yang menguasai dirinya. Saya ulang. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada masa itu, yaitu ketika masa Amsal ini dituliskan, semua kota besar selalu dikelilingi dengan tembok benteng yang kuat, sama seperti kota Yeriko. Sehingga tidaklah mudah bagi lawan untuk dapat menaklukkan serta merebut kota tersebut. Berarti pernyataan di dalam Amsal tadi menjelaskan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan dalam diri mereka, inner strength yang sangat kuat. Memang kekuatan semacam itulah yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir dengan gemilang. Bukan kekuatan jasmania, namun kekuatan tekad di dalam diri kita. Bukan kekuatan oleh sebab jabatan yang kita duduki, atau harta yang kita miliki, atau pengetahuan yang ada pada diri kita. Namun kekuatan hati, sehingga kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan di dalam diri kita. Ayat yang lain dari kitab Perjanjian Baru. Di dalam hal ini yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 1 kekuatan, 2 kasih, dan 3 ketertiban. Kata ketertiban ini dalam bahasa Yunani, itu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, artinya adalah self-control atau kemampuan untuk mengendalikan diri. Di sini kekuatan, kasih, dan kemampuan mengendalikan diri ditaruh secara sejajar. Artinya, sebagaimana kekuatan dan kasih memiliki kemampuan yang luar biasa, demikian pula halnya dengan self-control atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Singkat kata, orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri akan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada di hadapan dirinya. Sebaliknya, apabila orang tidak mampu menguasai dirinya, maka ia akan dengan mudah ditaklukkan oleh keadaan sekitarnya. Bukan dia menaklukkan keadaan sekitarnya, justru dia dikalahkan oleh keadaan di sekitarnya. Hal itulah yang dapat kita lihat dalam diri Pangeran Renal ketiga. Yang bersangkutan adalah seorang duk atau pangeran yang memerintah negeri Belgia pada abad ke-14. Tubuhnya sedemikian gemuknya, sehingga selain menyandang gelar resmi yaitu Duke of Burgundy, ia juga memiliki nama julukan yaitu Crassus. Kata dalam bahasa Latin yang artinya gembrot. Julukan yang memang menggambarkan keadaan dirinya. Jangan lihat kanan kiri, lihat kepada saya semua. Suatu hari Pangeran Renal bertengkar secara hebat dengan adiknya, Pangeran Edward. Pertengkaran ini menyebabkan Edward memberontak serta menangkap kakaknya Renald. Ia menjebloskan kakaknya ke dalam sebuah kamar tahanan di Kastil Nieuwerkerk di Belgia. Edward berjanji kepada Renald bahwa ia baru boleh kembali menduduki jabatannya sebagai Duk atas Belgia kalau ia dapat meninggalkan ruangan tempat ia dipenjarakan. Sesungguhnya tidaklah sukar bagi Renal untuk keluar dari ruang tahanan tersebut. Mengapa?
Sebab semua pintu dan jendela dari ruangan tadi berukuran hampir seperti ukuran pintu dan jendela yang normal. Bukan itu saja. Semua pintu dan jendela itu dibiarkan terbuka, tidak terkunci. Namun yang menjadi masalah adalah tubuh Reynald sedemikian gemuknya, sehingga ia harus terlebih dulu menguruskan badan agar dapat keluar melalui pintu atau jendela dari kamar tempat ia ditahan. Sementara itu Edward yang mengenal sifat dari kakaknya setiap hari mengirim berbagai makanan yang lezat yang adalah kesukaan dari kakaknya. Sebagai akibat, Reynald sama sekali tidak berupaya untuk menguruskan badannya, yaitu agar ia dapat keluar dari ruang tahanan. Malahan hari demi hari tubuhnya semakin bertambah gemuk saja. Ketika orang menuduh bahwa ia telah memperlakukan kakaknya secara kejam, yaitu dengan mengurungnya dalam tahanan, Edward sang adik berkata, "Kakakku bukan seorang tahanan. Ia boleh meninggalkan penjara itu kapan saja kalau ia mau." Reynald tinggal dalam ruangan tahanan itu selama 10 tahun. Dan hanya sesudah Edward tewas dalam suatu pertempuran, baru orang dapat membebaskan dirinya dari dalam penjara tadi dengan membongkar pintu dan jendelanya. Namun saat itu kesehatan Pangeran Reynald sudah sedemikian buruk sehingga ia meninggal setahun kemudian. Sampai hari ini orang mengingat dirinya sebagai pribadi yang terpenjara, bukan oleh tembok kamar tahanan, tetapi oleh karena nafsu dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak mampu menaklukkan rintangan yang ada di luar dirinya, yaitu tembok penjara. Karena ia tidak mampu menaklukkan perintang di dalam dirinya sendiri, yaitu sikap tidak disiplin. Ya, hanya kalau orang mampu menaklukkan dirinya sendiri, barulah ia akan mampu menyelesaikan kehidupannya secara gemilang atau go the distance. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 16 ayat 32 tadi disebut bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 tadi disebut bahwa self-control atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri adalah sejajar dengan kekuatan dan kasih yang merupakan potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Sekarang lebih lanjut, pertanyaan yang ketiga, apakah yang diperlukan untuk mengembangkan penguasaan diri? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak Anda untuk melihat kembali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian, mereka menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk artinya dengan tujuan memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Di sini disebut bahwa penguasaan diri sangatlah berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan seseorang dalam mengikuti perlombaan. Apabila orang mengikuti perlombaan untuk memperoleh suatu mahkota, maka ia akan berupaya untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Dengan kata lain, apabila yang bersangkutan hanya asal ikut berlomba, maka tentu dia tidak akan merasa perlu untuk mendisiplinkan dirinya. Ia akan berlomba secara asal-asalan. Ia tidak akan mempersiapkan dirinya dengan serius, tetapi secara asal-asalan. Ia akan mendisiplinkan dirinya secara asal-asalan. Berarti apabila yang bersangkutan memandang
bahwa menjadi seorang juara merupakan tujuan yang berharga, maka ia akan rela untuk membayar harganya demi merebutnya. Apabila ia memandang bahwa mahkota kejuaraan lebih bernilai dibandingkan kenyamanan hidup sesaat, maka ia akan rela mendisiplinkan dirinya demi meraih mahkota yang ia impikan tersebut. Demikian pula dengan hidup kita. Apabila kita memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan kita, bukan tujuan yang asal-asalan, maka kita akan rela untuk mendisiplinkan diri kita. Kita tidak akan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang bersifat sementara. Kita tidak akan membiarkan diri kita hidup seperti Esau yang di dalam Kejadian pasal 25 dicatat telah menukar hak kesulungan yang ada pada dirinya dengan semangkuk masakan kacang merah yang merupakan kenikmatan yang bersifat sesaat itu. Pentingnya memiliki tujuan hidup yang mulia yang akan membangkitkan tekad untuk mendisiplinkan diri. Seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 tadi. Diutarakan juga dalam mitologi Yunani, yaitu kisah tentang Argonautika. Dikisahkan tentang sekelompok pahlawan yang disebut sebagai para Argonauts. Harus berlayar melewati daerah yang dihuni oleh para Sirens. Sirens, peri laut yang memiliki suara yang indah. Sedemikian indah suara para Sirens ini, sehingga memikat hati para pelaut yang mendengarnya. Dan mengakibatkan mereka menyelupa diri dan menceburkan diri ke dalam laut dan tewas di sana. Menyadari bahwa mereka akan menghadapi godaan para Sirens, maka para Argonauts tadi meminta seorang pemusik yang sangat terkenal, yaitu Orpheus, untuk berlayar bersama dengan mereka. Ketika melewati daerah tempat para Sirens berada, para Argonauts meminta Orpheus memainkan alat musik yang bernama lira yang di tangannya dengan senyaring mungkin. Musik yang sangat indah dan yang lebih nyaring dibandingkan dengan suara para Sirens yang dimainkan oleh Orpheus. Mengakibatkan perhatian para Argonauts tidak teralihkan kepada godaan dari para Sirens. Alhasil, mereka berhasil melewati wilayah yang mematikan tersebut dengan selamat. Demikian juga seperti kata Rasul Paulus. Apabila mata kita tertuju kepada mahkota yang abadi, maka kita tidak akan membiarkan kenyamanan dan kenikmatan hidup yang bersifat sesaat akan memikat hati kita dan menenggelamkan kehidupan kita. Tetapi kita akan rela menguasai diri kita sendiri. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengendalikan diri, terus berjuang dengan disiplin sampai akhir. Pentingnya kemampuan untuk mengendalikan diri ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Walter Mischel, seorang peneliti dari Stanford University pada tahun 1972. Dalam penelitian tersebut, sekelompok anak-anak yang masih duduk di taman kanak-kanak dihadapkan kepada ujian untuk mengukur kemampuan mereka dalam mengendalikan diri. Di hadapan setiap anak ditaruh sebutir marshmallow, semacam permen yang digemari oleh anak-anak. Pada mereka diberitahukan, apabila mereka mampu menahan diri selama 15 menit, yaitu tidak segera mengambil dan memakan marshmallow yang ada di depan mereka, maka anak-anak yang mampu menahan diri akan mendapat hadiah 2 butir marshmallow. Dari 1 butir sekarang menjadi 2 butir. Suatu ujian yang sangat tidak mudah bagi anak-anak itu. Mereka harus berjuang keras, menahan diri agar tidak mengulurkan tangan dan mengambil sebutir marshmallow yang ada di hadapan mereka. Sebagian mereka berhasil melewati ujian tersebut. Dan sebagian yang lain gagal untuk mengendalikan diri mereka.
Mereka tidak tahan dan mengambil marshmallow dan mengulumnya sebelum waktu 15 menit lewat. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka sudah duduk di bangku sekolah menengah, dilakukan penelitian. Dan didapati bahwa anak-anak tadi, yaitu mereka yang mampu mengendalikan diri dan tidak mengambil marshmallow serta memakannya, ternyata memiliki nilai di sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang gagal untuk mengendalikan keinginan mereka. Eksperimen yang dilakukan oleh Walter Mischel ini dikenal di dunia dengan nama Marshmallow Experiment. Di sana dibuktikan bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya akan mencapai keberhasilan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak mampu mendisiplinkan hidupnya. Bukan itu saja. Penelitian yang dilakukan oleh Wilhelm Hoffman dari University of Chicago pada tahun 2013 membuktikan bahwa mereka yang mampu mengendalikan diri ternyata mengalami kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang justru dikendalikan oleh keinginan hatinya. Keinginan hati terhadap kenikmatan dan kenyamanan yang bersifat sementara. Tidaklah mengherankan apabila kemampuan untuk menguasai diri ini dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 disebut sebagai salah satu buah roh. Kemampuan yang akan mendatangkan keberhasilan yang lebih besar. Kemampuan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar. Kemampuan yang diperlukan untuk meraih kehidupan yang berakhir dengan gemilang. Kemampuan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang disebut sebagai golden distance. Menyelesaikan pertandingan sampai akhir dalam kemenangan. Kemampuan yang merupakan buah roh di dalam hidup para pengikut Kristus. Kemampuan yang akan berkembang bila kita mengarahkan diri kepada tujuan hidup yang mulia. Yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemampuan yang menyanggupkan kita untuk menaklukkan perintah di dalam diri kita. Yaitu sikap tidak disiplin. Kemampuan yang telah Yesus contohkan bagi kita. Dengan rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Demi tujuan yang mulia. Yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kemampuan yang perlu ada dalam diri kita untuk meraih hari depan yang indah yang Yesus telah janjikan dan telah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan teladan bagaimana kami harus menyangkal diri kami sendiri. Memikul salib sampai akhir. Mengorbankan diri untuk tujuan yang mulia. Yaitu menyelamatkan kami dari kegelapan dosa. Menghapuskan masa lampau kami. Dan membentangkan masa depan yang baru, yang indah dan gemilang bagi kami. Orang-orang yang Kau cintai. Oh Roh Kudus, tolong kami untuk hidup di dalam sikap yang sama. Oleh karena pertolongan-Mu, kami sadar kami perlu pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Agar kami pun dapat mengalahkan perintah dalam diri kami. Hidup secara semau-maunya. Hidup semau gue. Hidup tidak disiplin. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus kami mampu mengendalikan diri. Dengan tujuan untuk mencapai hadiah yang mulia. Yaitu panggilan yang mulia dalam Kristus. Yaitu panggilan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa saat ini semua orang di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kuasamu tidak pernah berubah. Engkau sanggup menolong setiap anak-anakmu melewati masa sukar. Di dalam kuasa dan kasih-Mu yang memberikan harapan itu. Saya berdoa untuk setiap mereka dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Roh Kudus beri kekuatan bagi kami untuk berjuang sampai akhir. Go the distance. Meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga di akhir kehidupan kami menoleh ke belakang dan kami berkata,
Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan mempertahankan iman di mana nama Yesus dimuliakan. Kepadamu kami mengangkat doa dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, kita semua terima kasih pada Tuhan telah memberkati ibadah online kita ini. Kita juga berterima kasih pada Pak Bambang yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh meningkatkan iman percaya kita semua. Saudara, minggu depan kita masih ibadah online, dan sebagai ucapan syukur kalau saudara mau memberikan persembahan bisa transfer di rekening-rekening yang dicantumkan di layar di sini. Nah, kalau saudara mau membawa ke gereja di Satelit Batu Aji bisa berikan kepada Yanti, dan di Sungai Panas bisa berikan pada Pak Gideon. Mari kita selesaikan ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Kau telah berkati ibadah online ini. Kami juga tetap berdoa biar seluruh Indonesia Tuhan turun anugerah sehingga penularan COVID-19 ini tidak merambat dan meningkat terus. Tapi oleh anugerah Tuhan bisa cepat selesai wabah yang sedang terjadi ini. Oleh anugerah Tuhan juga Tuhan berhikmat pada kepala pemerintahan kami, presiden, dan setiap menteri-menteri boleh bertindak dengan bijaksana yang baik sehingga boleh menyelesaikan semua masalah-masalah di negeri ini, sehingga negeri ini boleh aman, damai, dan stabilitas perekonomian bisa bagus, keamanan bisa bagus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada, ketika mereka boleh menerima firman Tuhan, boleh ibadah pada hari ini, boleh dijamah oleh Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap eksis dalam perlindungan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau selesaikan ibadah ini, biar Tuhan menyertai kami semua. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus boleh memberikan pimpinan di dalam kehidupan saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan boleh berhasil beruntung. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu adalah keluarga yang bahagia, diberkatilah kesehatanmu adalah kesehatan yang prima, sehingga saudara tetap di dalam kasih anugerah Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih Allah yang melimpah-limpah menyertai engkau, biar sukacita yang melimpah-limpah menyertai engkau, biar damai sejahtera dari Allah yang melimpah-limpah menyertai engkau, serta keberhasilan, keberuntungan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.